Aku Tia, sekarang aku lagi sama Karen, mahasiswa MIPI Fakultas Psikologi. Sekarang kegiatannya apa aja? Kalau nggak kuliah, sambilan kerja sih. Nggak ada yang kemana-mana kali. Kalau boleh tahu kerjanya apa? Sebagai pelatih basket sih aku. Di? Kalau tahu ada tuh namanya Prima Basketball Academy atau PBA. Sebagai pelatih tim SD Metodis 2 juga. Berarti yang melatih anak SD gitu? Iya, ada SD. Kalau PBA melatih banyak sih. Ada yang KU umur di bawah 15 gitu. Kan tadi itu kuliahnya jurusan psikologi, terus kerjanya melatih basket. Iya, nggak ada hubungan, but it's okay, right? Jadi menurut Karen tuh minat dan bakat itu apa? Nah, kalau dipikir-pikir minat sama bakat itu kan ya nggak jauh beda nggak sih kalau di pandangan orang-orang biasa gitu kan, kayak sama aja nggak sih? Tapi menurut aku ya kalau minat itu kayak apa yang lebih kita senangin gitu, apa yang kita gemarin gitu. Kalau bakat ya menurut aku memang udah dari sananya dia udah punya bakat tersebut gitu, jadi kan bisa cuma diasah-asah doang gitu. Kalau bakat tanpa minat juga yang nggak bakalan jalan gitu, cuma gitu-gitu aja, bakat gitu doang. Itu sih kalau menurut aku. Jadi kalau menurut Karen bedanya apa minat sama bakat? Menurut aku minat itu kayak suatu hal yang kita gemari kan, tadi yang aku bilang gitu, kayak suatu hal yang kita gemari, tapi belum tentu dia punya bakat di dalam hal yang dia minatin itu gitu. Tapi kalau bakat, perbedaan sama bakat, dia dari sananya udah ada bakat, misalnya kayak aku udah ada bakat basket gitu ya. Berarti Karen udah minat sama bakatnya basket? Lebih ke olahraga sih kalau aku. Kalau misalnya dibilang basket juga ya enggak kali sih gitu. Cuman karena aku suka olahraga jadi aku gemar sama basket gitu. Tapi kalau balik ke tadi ya, kayak bakat, kalau menurut aku bakat dari sananya memang udah ada. Habis itu perbedaannya dengan minat ya itu Kesenangannya? iya, bakat. Kalau dibilang kesenangan kan minat kesenangan. Kalau bakat memang dia udah jago dalam hal tersebut, dia memang udah jago. Bisa jadi faktor dari keluarga? Iya, bisa jadi. Nah, kan tadi Karen bilang kalau bakatnya tuh olahraga dan kerjaannya ngelatih basket. Kenapa Karen milih itu jadi pekerjaan? Itu jadi pekerjaan aku ya karena aku gemar sama hal tersebut gitu. Ya siapa yang nggak mau kerja dengan hobi gitu, kayak kerja sambil barengan dengan hobi gitu, digaji lagi gitu. Ya siapa yang nggak mau gitu. Dan kayak tadi balik juga tadi tentang bahas minat dan bakat gitu. Ya aku ruang lingkup aku merasa aku tuh punya minat dan bakat di bidang olahraga gitu. Jadi mumpung ada kesempatan di dalam hal yang ini, ya kenapa tidak aku ambil gitu. Dan aku juga ngerasa dengan pekerjaan aku ini aku lebih punya banyak kenalan gitu, lebih punya banyak pengalaman gitu. Dan kalau aku tuh tipe yang kerja kurang suka di indoor, lebih suka di lapangan. Itu sih kalau aku kenapa aku memilih pekerjaan itu tadi. Karen ada punya hobi lain nggak selain basket gitu? Punya sih kalau aku, tapi ya masih di bidang olahraga juga gitu. Yang paling aku gemari nomor 2 ya istilahnya. Aku gemar itu, iya, aku gemar badminton. Aku suka bermain badminton. Baru yang ketiga paling ya berenang gitu. Tapi tetap di ruang lingkup olahraga juga. Jadi dengan hobi yang lain itu, kenapa pekerjaan yang Karen pilih itu yang di basket? Kenapa yang lain nggak? Apa itu cuma kesempatannya aja tuh? Kalau dibilang kesempatan, ada sih. Aku punya kesempatan sih, dapat kesempatan dari pelatihku, dari pelatih basket sekolah aku gitu. Diberi kesempatan untuk awalnya tuh ngelatih Prima Basketball Academy itu, ngelatih yang anak-anak kecil-kecilnya gitu, yang basic-basicnya. Sebelum itu juga kenapa aku bisa ditawari pekerjaan tersebut, gara-gara aku pernah dihubungin sama pelatih aku atau coach aku itu untuk nemenin dia berangkat ke Pekanbaru, jadi asisten dia selama di sana. Dia soalnya ada bawa tanding di situ melawan KMC, ngelawan PPOP gitu-gitu di Pekanbaru. Jadi dari sana mulai kenal lebih dekat sama pelatih aku, jadi dikasih kesempatan gitu terus sama pelatih. Jadi sempat dihubungin sama pelatih aku kan kayak
kayak aku bisa nggak ngelatih gitu, bener-bener nggak ada briefing, nggak ada apa-apa. Di hari yang sama aku udah telepon untuk ngelatih di hari itu juga gitu. Jadi kayak ya udah aku coba aja kesempatan ini ya kan, udah aku coba, lama kelamaan ya aku nyaman sampai udah setahun lebih saya kerja jadi pelatih basket itu. Berarti Karen dapat pekerjaan yang di basket ini dari pelatih itu? Atau karena ada berusaha lain? Sebenarnya kalau dibilang berusaha sih aku nggak ada berusaha ya, tapi pas awal-awal PBA ini dibuka gitu, aku tertarik gitu kan, kayak pengen nih jadi pelatih basket gitu, kayak istilahnya manifesting, zaman sekarang ngomongnya manifesting kan ya aku pengen jadi pelatih basket di PBA ini gitu. Dan sembari menunggu tuh aku juga lagi sambilan kuliah kan, jadi kayak udah aku fokus kuliah aja dulu gitu. Orang tua juga ngomong kayak udah fokus kuliah aja. Tapi waktu dapat kesempatan itu ya aku langsung ambil, karena emang dari awal kan aku pengen jadi pelatih di Prima Basketball Academy ini gitu. Kalau dibilang aku berusaha sih, kayaknya aku laki sih, beruntung sih karena dapat kesempatan tersebut dari kesempatan bener-bener tiba-tiba itu sih. Terus ada nggak masalah-masalah yang Karen hadapi dalam pekerjaan Karen ini? Ada sih, nomor satu yang paling gede menurut aku tuh di perkuliahan. Kenapa aku bilang di perkuliahan? Karena terkadang jam ngelatih ini kayak bentrok gak? Kadang aku ngelatih gitu, masa ngelatih aja nggak tanding gitu kan. Jadi kadang kalau jadwal ngelatih ya bisa kita buat gitu kan. Bisa aku kuliah pagi gitu, aku bisa request ngelatihnya sore gitu. Tapi kalau tanding kan pihak dari panitianya yang buat itu. Kadang bentrok sih di situ sih. Atau mungkin kayak aku jurusan psikologi, kadang ada praktek yang di luar jam kuliahnya gitu. Misalnya prakteknya siang sampai sore, itu kadang bentrok sih, jadi bingung gitu. Cuman syukurnya pelatih aku itu, coach aku itu mau mengerti. Karena Unpri ini sama PBA kan ada kerjasamanya gitu. Aku melatih PBA ini di GOR Unpri, di bawah Unpri juga, masih di lingkungan Unpri juga. Jadi mungkin kayak pelatih aku kayak ya udah itu nggak ada masalah sih. Jadi solusi yang Karen ambil apa tuh? Kan tadi bentrok tuh waktunya. Jadi gimana solusi Karen untuk menghadapi itu? Iya, harus ada satu yang aku relain sih. Harus ada satu. Contohnya kayak misalnya di hari yang sama aku harus kerja gitu. Ya aku harus relain pekerjaan aku dulu. Karena kan kalau aku kerja seminggu tuh biasa ada 5-4 hari gitu. Jadi satu hari udah aku nggak datang aja dulu, paling ya yang aku relain ya uang aku gaji gitu dipotong. Tapi nggak banyak sih potong gajinya, karena memang ada keringanan dari sana ya. Kecuali kalau misalnya aku memang nggak datang sama sekali, yang absen yang bener-bener nggak tahu kemana gitu kan, itu baru dipotong hampir full. Bukan hampir full, kayak memang udah full sih. Jadi kayak udah selalu izin kalau perkuliahannya? Iya, kalau aku kuliah emang harus izin sih, karena aku juga dapat beasiswa sih dari Unpri. Beasiswa dari Unpri karena basket itu, jadi ya pelatih aku mengerti gitu. Jadi selaras ya? Iya, jadi lebih selaras. Paling cuma masalah waktu doang sih. Kadang capek gitu karena waktunya mepet kan. Selesai kuliah 10 nanti kadang jam 2 udah lanjut ngelatih. Memang jangka waktu itu masih banyak, ada beberapa jam lagi, cuma mau makan siang, mau balik ke rumah lagi gitu. Jadi kadang mepet. Cuman karena udah terbiasa jadi udah teratasi. Capek nggak sih? Capek sih, dibilang capek cuma karena aku hobi, aku menyenangin pekerjaan aku, senang Minat tadi ya? Iya, senang dengan pekerjaan aku, dan ada hasil yang aku dapat dari pekerjaan aku, ya aku jadinya nggak capek, aku tuh terbalaskan sih itu sih. Jadi ada pesan yang mau disampaikan nggak? Hari ini minat bakat itu luar biasa sih, karena supaya kita biar lebih tahu gitu di mana titik kemampuan kita gitu dari semuanya. Dan satu lagi pesan aku tuh, kalau memang ada kesempatan ambil aja, coba aja dulu. Karena ya kita nggak we never know gitu, kita nggak pernah tahu ya kan, bisa aja kesempatan tersebut kan memang yang pas dan terbaik itu untuk kita gitu. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah lah, jangan pernah takut untuk apapun. Kalau ada kesempatan menurutmu oke, saling pikir lah, ambil aja. Karena ya kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, bisa aja itu memang jalan yang terbaik gitu yang diberi sama Tuhan. Itu sih dari aku. Oke Darren, makasih ya atas waktunya.
Semoga tadi pesan-pesannya dapat memotivasi teman-teman kita yang mendengar. Bye-bye. Bye.